rasa sudah jelas sebetulnya Pak, kita tidak ingin KPK itu jadi alat politik. Ini sebagai komitmen, dan komitmen ini sudah ditunjukkan kemarin ketika bertugas di Jakarta. Mengenai IKN, bahwa apakah IKN nanti ketika Anda menjadi presiden nanti, apakah IKN itu Anda akan stop atau dilanjutkan? Dan ketika IKN itu sendiri kan sudah berbentuk undang-undang, dan partai dari Caimin, PKB, itu menyetujui adanya IKN tersebut. Saya khawatir Pak Anies, sebelum 1 bulan ada perceraian ketika Anda berdua jadi presiden dan wakil presiden, karena ada beberapa yang memang sikap dari PKB juga sudah menyatakan beberapa kali berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Seperti mungkin Pak Anies juga tidak setuju jabatan gubernur itu dihapuskan, sementara Caimin mewacanakan itu berkali-kali di media bahwa ketika menjabat akan menghapus jabatan gubernur di beberapa di seluruh Indonesia. Nah, karena berbeda pendapat itu, khawatirnya ada contoh-contoh di daerah Anies, kalau di daerah itu gubernur, wakil gubernur kadang tidak akur, wali kota dan wakil wali kota nggak akur, bupati dan wakil bupati nggak akur. Saya berharap ketika Anda berdua nanti jadi presiden tetap akur-akur saja kan, tapi seperti nah ya. Yang cukup, saya kira cukup dulu ya, karena ini ada beberapa teman yang Pak Anies terhadap Lampung, Pak. Komitmen Pak Anies terhadap Lampung. Lampung adalah penduduk terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Ada 6.500.000 DPT, 10 juta penduduknya. Dan Lampung adalah 40% sembakonya DKI itu disuplai dari Lampung. Nah, bagaimana Anda nanti menyikapi Lampung sendiri? Seperti apa untuk pembangunan Lampung? Seperti itu Pak Anies. Terima kasih. Baik. Berikutnya dari PWI Kalimantan Utara, Niki. Sudah siap? Baik, kalau tidak dari Papua Selatan, Lambert. Ada? Papua Barat Daya ada. Dari Papua, Hans ada? Papua Barat Daya ada. Silakan Hans. Di KPI, Pak. Ganti Aceh, Pak. Ganti Aceh. Ada. Papua ada. Silakan Papua. Ya, selamat sore Pak Ketum dan Pak Capres. Saya hanya bilang begini, kalau Indonesia itu diibaratkan pesawatnya itu jatuh, saya mau tanya Pak Capres, kalau pesawat jatuh yang dicari apa? Apanya yang dicari duluan? Kotak hitam lah ya. Black box kan? Kotak hitam. Ya, saya ini sudah bersama rakyat Papua kotak hitam, black box. Indonesia tanpa Papua itu tidak ada. Ya. Karena Papua itu black box, Pak Capres. Pertanyaan saya itu, Pak Capres, untuk Papua itu penyelesaian konflik di Papua itu gimana? Karena dari semua presiden, satu-satunya presiden yang mampu menyelesaikan Papua sampai hari ini itu hanya Gus Dur. Lain dari itu belum ada punya komitmen dan punya cara yang terbaik untuk rakyat Papua menyelesaikan konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya terkait tadi teman dari Jakarta tadi soal KPK ini. Kami di Papua ada semacam apa dengan KPK itu? Salah satu contoh, mantan gubernur Papua itu sakit, ditahan dalam keadaan sulit, tapi tidak diberikan kesempatan untuk berobat dan lain sebagainya. Kepercayaan, trust terhadap negara ini, termasuk trust terhadap penegakan hukum lewat KPK itu sangat-sangat mengecewakan. Oleh karena itu pertanyaan saya, apakah setelah Bapak jadi
ada perubahan di KPK atau seperti yang saat ini tetap saja KPK itu menjadi, kalau menurut kami KPK itu menjadi alat dari kekuasaan. Terima kasih Pak. Baik, saya kira 3 saja karena waktunya. Silakan Pak Anies. Ya. Nah, cuman begini Pak, black box itu baru penting ketika pesawatnya jatuh Pak. Nah, kita berdoa jangan sampai jatuh Pak gitu. Jadi, kalau pesawatnya nggak jatuh itu black box yang dicari Pak gitu. Makanya Papua jangan black box Pak gitu. Akhirnya pada saat kita terbang terus nggak dilihatin juga. Jadi mungkin Papua nanti harus dapat kursi di depan, nah gitu. Biar kalau ada penyajian termasuk yang paling awal dapatnya gitu kan. Oke, saya mulai juga dari Pak Amir Mahmud. Ini kok kebetulan ya, nama menteri, nama wakil presiden gitu. Praktek bermedia. Nah ini sebenarnya juga sesuatu yang kita harus jaga sama-sama. Kita menyadari bahwa di dalam masyarakat itu ada situasi di mana muncul polarisasi. Ini fakta. Ketika sekarang ada 3 pasang calon presiden, maka ada polarisasi 3 polar. 3 polar. Nah, 3 polar ini akan terjadi pada masa kampanye sampai masa pemilihan selesai. Nah, saya membayangkan ini seperti sebuah balon, Pak. Balon itu muncul menjadi 3 sudut. Tapi setelah selesai pemilu, balon itu harus kembali bulat lagi. Polarisasinya selesai. Tapi pada masa kampanye ada pendukung A, pendukung B, pendukung C itu normal. Tapi polarisasinya lalu kembali lagi. Nah, kita seringkali kalau ada polarisasi buru-buru menyimpulkan ada perpecahan. Menurut saya urutannya itu enggak. Paling awal polarisasi, didiamkan terus jadi friksi. Didiamkan terus jadi konflik. Didiamkan terus baru pecah. Pecah itu fase keempat sesudah friksi dan konflik. Nah, tugas kita semua menjaga polarisasi jangan jadi friksi. Friksi, kalau ada friksi harus diatur jangan sampai jadi konflik. Ketika konflik jangan sampai jadi pecah. Nah, tapi jangan buru-buru kalau ada polarisasi berarti ada perpecahan. Dan dalam situasi pemilu itu polarisasi sesuatu yang normal, tetapi cepat kembali. Bahkan polarisasi itu bisa terjadi untuk isu yang tidak ada hubungannya dengan suku, etnik, agama. Bapak Ibu ingat polarisasi luar biasa hebat di Inggris. Isunya Brexit. Brexit itu nggak ada isu apa-apa kecuali policy. Mau ikut EU atau keluar EU. Tapi polarisasi kerasnya luar biasa. Tapi begitu diputuskan, ya sudah selesai. Walaupun sekarang penyesalannya luar biasa. Di sana itu. Kenapa penyesalan terjadi? Justru karena anak-anak muda tidak mengikut dalam pemilihan. Karena itu pesan buat anak muda hari ini. Pesan buat anak muda hari ini. Karena kalau anak muda tidak partisipasi, nantinya keputusan justru dibuat bukan oleh para pemilik masa depan, tapi pemilik masa lalu yang menentukan. Kan di Inggris orang tua yang pada ikut pemilu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan soal ini Pak tadi? Praktek bermedia terhadap adanya polarisasi itu. Menurut kami, jangan sampai media menjadi feeder. Kenapa? Tadi contohnya soal buzzer. Buzzer itu membuat polarisasi itu menguat. Dan buzzer itu mempolarisasi. Nah, pertanyaannya, apakah media mau feeding pada buzzer? Dia bisa menjadi feeding, terutama online. Nah ini saya cerita sedikit nih, ada seorang pemret yang ngobrol dengan saya, terus cerita, Mas, ini banyak berita-berita soal Anda yang judulnya itu provokatif, menyudutkan. Kenapa? Karena media kami ini harus berkompetisi di dalam mendapatkan viewer. Berita politik itu bukan berita yang paling banyak pembacanya. Yang lebih banyak itu sports, entertainment. Politik itu sudah pembacanya sedikit. Kalau pembaca sedikit, judulnya tidak menyudutkan atau provokatif, maka tidak dibaca.
Jadi dia cerita, Anda disudutkan itu bukan karena Andanya, tapi kita ingin itu jadi di-tweet oleh para buzzer. Oke. Jadi dia menjadi feeder buzzer. Kalau dia hanya publish begitu saja, yang baca hanya pembaca di online itu. Tapi ketika itu menyudutkan oleh buzzer, itu diambil di tweet, maka mendadak pembacanya jadi banyak. Jadi harusnya mereka bayar prosentase atas pendapatannya pada saya itu. Karena saya udah jadiin komoditas itu. Kan dengan di tweet begitu, maka buzzer ambil, oleh buzzer digaungkan, pembacanya jadi banyak. Jadi kata dia, nothing personal, ini adalah lingkar kondisi hari ini, di mana dibutuhkan viewer, dan kami diuntungkan dengan ada bahasa ini yang menurut saya harus dijaga. Apabila itu diteruskan, maka polarisasi pasca aktivitas apapun akan selalu terjadi. Menurut kami itu salah satu hal yang penting. Kemudian soal ini, kalau soal beda-beda, itu pemilihan ini aja, pemilihan berita aja itu. Kalau insya Allah sama, Pak Wiradi Kusuma, insya Allah sama, dan kita memang perjalanan bersama itu praktis baru mulai September. Nah sebelum September itu ada banyak gagasan, pikiran, tapi kita sinkronisasi terus. Ini ada Wakil Ketua Umum PKB di sini, Pak Jazilul Fawaid. Dan kita sinkronisasi, bahkan ketika menyusun visi misi, itu apa yang kemarin sudah dibawa oleh Cak Gus Imin, oleh teman-teman PKB, itu dibahas secara substantif. Jadi visi misi yang disusun itu bukan visi misi sekedar memenuhi kewajiban kepada KPU, tapi memang kumulatif. Dan lalu kemudian kita saling menyesuaikan. Jadi di dalam saling menyesuaikan itu mungkin ada 1-2 yang kelihatan berbeda. Nah, kadang-kadang samanya nggak dibahas. Tapi pas ada satu beda, itulah yang ramai gitu. Ramai. Nah ini tapi rasanya enggak. Dan ini yang kita ingin. Lalu terkait soal IKN tadi saya sampaikan, manfaatnya itu sangat terbatas pada kawasan itu. Dan sebetulnya yang sangat mendasar bagi masyarakat di sana itu adalah infrastruktur penunjang IKN. Apa itu? Jalan tol, kemudian jalan kereta api, bandara, itu semua justru yang memberikan manfaat kepada publik. Jadi infrastruktur penunjangnya itu penting, karena infrastruktur penunjang ini dirasakan oleh semua. Itu yang menurut saya malah jadi penting. Bahkan di Kalimantan kita perlu membangun jaring hubungan antar kota yang lebih baik, supaya lebih terintegrasi, bukan hanya satu tempat yang lebih maju. Dan Lampung belum tentu merasakan dampak yang lebih besar dari ibu kota yang berada di sana. Tapi ini pertanyaan semua sifatnya. Terima kasih atas pasokan sembakonya dari Lampung ya ke Jakarta. Walaupun rasanya bukan 60%. Karena kalau yang terbanyak itu adalah Jawa Barat. Jawa Barat itu terbesar, terbanyak, paling mudah menjangkau kita. Tapi betul Lampung, apalagi beras Lampung, dan kita punya beberapa kerjasama dengan Gapoktan di Lampung juga. Oke. Pak Hans, yang soal Papua, ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pendekatan yang kami lakukan di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Jakarta, dan pendekatan itu yang juga akan insya Allah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar. Di Jakarta ini ketika kami mulai bertugas, itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik. Dan rumit konfliknya itu. Rumit. Bahkan ada tempat yang aparat kita saja, itu memberitahu Pak Gubernur jangan ke sana, karena kalau aparat kami datang, itu disambutnya pakai parang. Jadi mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur. Nah, saya datang ke situ, saya ketemu, bicara dengan mereka, tapi saya temukan pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi. Jadi punya kewenangan, jangan merasa paling tahu jalan keluarnya. Ya, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, tapi duduk dan panggil siapa satu yang kita rasakan nih. Identifikasi stakeholder utama. Ini siapa aja? Ini nomor 1. Terus yang kedua,
libatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi. Jadi kita semua nggak bisa berpikir outside the box, karena kita udah box in nih dengan urusan ini. Tapi begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang, ini contoh solusi di Meksiko, ini contoh solusi di Puerto Rico, ini contoh solusi di Afrika. Mendadak kita tuh punya menu pilihan solusi yang lebih banyak. Nah, itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik. Apalagi pihak yang berkonflik biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru. Yang kedua. Yang ketiga adalah unsur negara sebagai partisipan, bukan sebagai fasilitator. Terus yang keempat, fasilitator percakapan. Jadi stakeholdernya, comparative expertnya. Kemudian negara, lalu di situ ada namanya fasilitator yang fasilitasi tiga pihak ini untuk berunding mencari jalan bersama. Nah, saya melihat approach ini yang mungkin harus kita lakukan sama-sama. Sehingga kita akan bisa muncul dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat. Papua pegunungan punya tantangan yang berbeda dengan Papua pesisir. Dan Papua pegunungan pun bervariasi itu, Papua pegunungan. Kebetulan Pak Hans, kami berkegiatan di Indonesia Mengajar, itu mengirimkan guru-guru sejak 2010 di Papua, termasuk Papua Barat. Waktu itu masih Papua dan Papua Barat. Sehingga guru-guru kita itu sana dan saya berkesempatan untuk mendatangi tempat-tempat itu sehingga menyaksikan betul kebutuhan satu tempat dan tempat lainnya itu beda sekali. Lalu kita di pemerintah pusat harus banyak mengubah standar yang kita buat. Standar kita itu simetrik. Sehingga standar itu harus diubah. Saya beri contoh, Pak. Ini sekolah di pegunungan. Anak-anak itu pada nggak mau sekolah. Kenapa masalahnya? Masalahnya karena mereka tidak pakai sepatu. Sehingga lantai ubin itu dingin bikin pilek. Mereka inginnya lantainya tidak pakai ubin. Karena lantai ubin itu membuat dingin dan tidak enak sekali. Karena kalau bicara tentang ketinggian-ketinggian di sana kan ketinggian yang luar biasa. Tapi standar sekolah kita itu se-Indonesia sama. Nah, maksud saya, masalah di Papua ini, satu, bukan sama, beda-beda. Yang kedua, solusinya negara harus melonggarkan SOP. Harus melonggarkan SOP. Kalau negara melonggarkan SOP pada muas standar, maka itu akan bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Begitu ya, Pak Hans. Lalu KPK, rasa sudah jelas betul Pak, kita tidak ingin KPK itu jadi alat politik. Ini sebagai komitmen, dan komitmen ini sudah ditunjukkan kemarin ketika bertugas di Jakarta. Pada waktu di Jakarta kami membentuk KPK Ibu Kota. KPK Ibu Kota ini tidak mengambil aspek penindakan, karena kita tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan. Tapi kita mengambil peran pencegahan dari KPK dilakukan di Jakarta. Jadi ada inspektorat yang bekerja, tapi juga ada KPK Ibu Kota yang proaktif mereview semua aktivitas. Dan kami merasa bersyukur sekali karena banyak proyek-proyek yang ketika direview oleh KPK Ibu Kota harus dilakukan koreksi secara mendasar. Jadi insya Allah kita komit Pak Hans untuk KPK bukan sebagai alat politik, tapi KPK sebagai salah satu unsur penjaga integritas